Tadi siang saya sudah menjanjikan di episode podcast pertama saya kalau setelah ini pada saat sore ini kita akan membahas tentang anime-anime yang akan muncul di tahun 2020 ataupun uh, produk movie atau semacam J-pop, karya-karya J-pop yang akan muncul di tahun 2020. Nah, di tanggal 27 November 2019, kalau kalian baca di kaskus.co.id/@theophilussw, SW-nya besar semua. Saya sudah pernah membahas tentang 7 anime yang siap hadir mengejutkan kita di tahun 2020. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan ganti tahun. Kita sudah di bulan Desember, di tepatnya tanggal 12 Desember 2019. Sudah di penghujung tahun 2019 dan sebentar lagi kita akan masuki tahun 2020. Nah, ternyata beberapa studio animasi Jepang sudah memberikan kabar atau informasi kepada para penggemarnya bahwa akan ada karya-karya baru di tahun depan. Beberapa sumber sudah menyebutkan kira-kira ada bakal 7 judul anime yang bakal menarik, tapi sebenarnya lebih dari itu. Tapi kita akan ngebahas ulang artikel yang di kaskus.co.id/@theophilussw, SW-nya besar. Yang pertama adalah Rikeiga Okoi ni Ochitano de Xiaomei Shitamita, atau biasa disebut Rikekoi kalau di versi internasionalnya. Mediaformasi.com pernah menginformasikan tentang bahwa plot anime ini adalah tentang seorang pasangan ilmuwan yang bernama Amae Himuro dan Shinya Yukimura yang ingin sebenarnya intinya adalah ingin meneliti cinta mereka, apakah cinta mereka dapat dibuktikan secara ilmiah, terkuantifikasi atau diekspresikan secara faktual. Anime ini diangkat dari sebuah manga bernama Rikekoi juga bernama sama seperti animenya, karya Alfred Yamamoto, dan bersetting di sebuah laboratorium. Genrenya komedi romantis. Pengisi suara yang akan terlibat dalam Rikekoi adalah Yuma Uchida dan Sora Amamiya. Ini yang menarik karena Yuma Uchida dan Sora Amamiya ini sudah punya rekam jejak yang sangat-sangat cemerlang di dunia pengisian suara atau voice dub dari anime Jepang. Kemudian informasi yang berikutnya adalah Gotoubun no Hanayome Season 2. Gotoubun Hanayome Season 2 ini menjadi sangat menarik karena di season pertamanya sudah banyak yang ramai membicarakan tentang anime ini, dan kebetulan ceritanya juga belum ketahuan kan siapa Futaro Uesugi itu sebenarnya suka sama siapa gitu dari 5 saudara kembar ini. Dirilisnya akan dekat-dekat dengan Rikekoi pada tanggal Januari 2020 dan akan dibintangi oleh pengisi suara yang sama, termasuk 3 seiyu yang sangat top rank, Inori Minase, Itomiku, dan Kana Hanazawa. Oh ya, ngomong-ngomong soal Rikekoi, ada kabar gembira bahwa Rikekoi sendiri akan dirilis di Amazon Prime Video tanggal 11 Januari 2020.
Karena informasi yang saya dapat, Rikeko ini menyerahkan lisensi distribusinya bukan lagi ke perusahaan-perusahaan Jepang, tapi secara langsung ke Amazon Prime Video. Ini tentunya cukup bagus untuk kita penonton luar Jepang, karena kalau kita mengikuti anime dari awal, sering kita perhatikan kalau kecenderungannya anime itu didistribusikan melalui perusahaan-perusahaan Jepang dan atau perusahaan-perusahaan terkait yang cenderung arah distribusinya sempit, tidak global, dan langsung menyasar ke audiens tertentu seperti di North America. Kalau kalian tahu Crunchyroll, Funimation, lalu Aniplex of America, itu kecenderungannya adalah langsung terarah ke audiens tertentu. Akibatnya kita penonton Indonesia sulit untuk mendapatkan anime secara legal kecuali lewat Animax, saluran milik Sony, maupun Aniplus yang biasa kita dapatkan di TV-TV kabel. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun ini sebenarnya, dari 2019. Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story. Ya, sebenarnya anime ini adalah semacam spin-off daripada Madoka Magica ya. Kalau saya nggak salah nama, ya lupa sih, tapi kemungkinan kayaknya namanya itu, karena itu anime yang lama kan, sebelum anime-anime jadi mainstream dan jadi bahan meme di dunia internasional. Itu anime itu sudah rilis gitu. Nah, ini yang menarik karena seperti biasa Aniplex menggunakan cara yang sangat-sangat mudah dalam mengolah anime ini, sama seperti gamenya. Sora Amamiya, Momo Asakura, dan Shina Natsukawa. Ini menarik karena semua anggota Tricell diboyong buat jadi pengisi suara di Magia Record. Nah, akibatnya apa? Tricell juga yang didapuk untuk mengisi opening theme song untuk anime ini. Nah, berbeda sama di gamenya. Kalau di gamenya Tricell dan Claris itu ganti-gantian isi opening song. Tapi di anime ini Claris ditaruh untuk mengisi ending theme song daripada animenya. Anime ini juga bisa jadi semacam aksi balik modal daripada Animax dan Sony Japan sendiri. Kenapa? Karena selain Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story ini yang diciptakan oleh Aniplex, didistribusikan juga oleh Aniplex, seluruh rekaman opening theme song dan ending theme song yang dibuat ini juga semuanya diisi oleh artis-artis Sakura Music yang juga merupakan bagian dari Sony Music Japan Limited. Jadi ya, hidup Sony. Tapi yang jelas anime ini bisa diprediksi punya kualitas yang mumpuni dan berstandar internasional karena dikerjakan oleh
perusahaan atau kreator animasi yang sudah berpengalaman beserta musik recording company yang sudah berkualitas internasional lah. Oke, yang berikutnya adalah Violet Evergarden, the movie. Sebelumnya kita jujur minta maaf karena di episode pertama nggak sempat ngebahas ini. Jadi di 2019 ini sempat ada tragedi penyerangan yang menimpa KyoAni. Berita ini sampai ke seluruh platform berita dunia seperti BBC contohnya. 33 orang meninggal. Minta tolong supaya kita sesekali mendoakan arwah 33 orang yang tewas dalam peristiwa yang mengenaskan ini, supaya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah peristiwa yang sangat mengerikan di pertengahan tahun 2019 terkait tragedi penyerangan KyoAni, salah satu anime yang turut terkena dampak dari peristiwa ini adalah Violet Evergarden the movie. Selain tentu saja daripada anime-anime lain seperti Kobayashi no Bad Dragon season 2 yang bukan hanya ditunda tapi kabar buruknya sang director dari Kobayashi no Dragon Maid season 1 menutup usia akibat peristiwa ini. Nah, tapi kabar baiknya karena Kyoto Animation sudah pulih lagi sekarang dan kembali berproduksi anime dengan normal, bahwa Kyoto Animation kembali mengumumkan bahwa film The Violet Evergarden the movie akan betul-betul dirilis di tahun 2020, tepatnya di tanggal 24 April. Kenapa? Awal mula beritanya juga masih terkait dengan tragedi penyerangan ini. Berita tentang rilisnya film yang dijadwal ulang ini terjadi di tengah laporan lain dari beberapa media di Jepang bahwa tersangka pelaku pembakaran di balik api maut yaitu Shinji Aoba berpartisipasi dalam pembicaraan tidak resmi dengan polisi Kyoto. Cuman beberapa hari kemudian itu Kyoto Animation betul-betul mengkonfirmasi berita ini dengan merilis trailer film tersebut. Pengisi suaranya yang mengisi terutama Violet Evergarden akan sama Yui Ishikawa, setelah dia sebelumnya juga terlibat dalam proyek serial animenya. Yui Ishikawa ini juga pernah bermain di salah satu anime yang cukup dapat hype di tahun 2019 ini, yaitu Azur Lane. Azur Lane itu semacam game yang kemudian disadur menjadi anime. Lalu lanjut kita dapat High School Fleet the movie, Haifuri nih. Haifuri the movie. Sebenarnya berita ini udah dirilis dari 7 April 2018 dan akan ditayangkan perdana di 18 Januari 2020 di Jepang. Cuman kita belum dapat informasi kalau apakah film ini juga akan didistribusikan di luar Jepang, terutama di Indonesia. Filmnya akan diproduksi oleh A1 Pictures, lagi-lagi anak perusahaan Aniplex. Disutradarai oleh Jun Nakagawa dengan Yu Nobuta yang menjabat sebagai direktur utama. Penulis naskah filmnya Takaaki Suzuki dan Konihiko Okada. Semua
Seiyu yang terlibat dalam serial anime akan kembali bermain memerankan peran mereka. Lagi-lagi semua tiga anggota Trisel, Sora Amamiya, Momo Asakura, dan Shina Natsukawa kembali ke anime yang cukup hype di zamannya. Terus juga ada Natsumi Takamori, Rin juga akan kembali. Tentu buat anda-anda yang pecinta High School Fleet, ya silakan. Ini event kalian. Oke, lanjut ke Isekai Quartet Season 2. Isekai Quartet Season 2 ini cukup hype, beritanya cukup banyak. Apalagi ada setelah informasi, ada kabar bahwa Isekai Quartet akan kedatangan dua anime lagi yang akan di crossover dengan 4 anime Kadokawa yang bertema Isekai sebelumnya. Nah, Isekai Quartet ini sempat pernah saya bahas di 10 crossover yang fenomenal di tahun 2019. Dan entah kenapa Isekai Quartet juga rilis hanya beberapa hari atau beberapa minggu setelah perilisan Marvel Cinematic Universe yang Anda tahu, Avengers Endgame. Apakah ini disengaja atau tidak, ya intinya kita sebagai penonton ya bisanya menikmati saja gitu. Bintang-bintangnya juga akan tetap sama, Inorin, Sora, Tenchan. Terus yang isi Subaru, Kazuma sama persis seperti Isekai Quartet Season 1, tapi informasi yang terkait Isekai Quartet Season 2 ini siapa-siapa aja tambahan dari anime yang di crossover ini belum ada informasi lebih lanjut. Tapi ada satu anime yang sudah dikonfirmasi, yaitu Naofumi Tate no Yusa. Itu adalah sebenarnya Naofumi itu adalah pemeran utama daripada Tate no Yusa. Tapi Naofumi sudah dikabarkan kalau ikut bergabung dengan Isekai Quartet yang lain, dengan car anime crossover lain daripada anime Kadokawa. Lalu setelah ini kita masuk ke kabar yang sangat-sangat menjadi perdebatan, karena Attack of Titan akhirnya mengumumkan bahwa di tahun 2020 mereka akan merilis season 4 yang juga merupakan season terakhir daripada animenya. Permasalahannya adalah banyak orang yang ngomong AOT manganya masih tinggal 3 chapter lagi, belum selesai, sementara anime sudah menutup perjalanannya, udah ending dulu. Ya terserah yang bikin anime sih. Tapi selain 7 anime yang sudah pernah dirilis sebelumnya di Kaskus, kita juga dapat informasi karena
kemarin ini cukup ramai juga jadi perbincangan. Idol Pride. Idol Pride akan mendapatkan TV animenya di tahun 2020. Kemarin sudah dilaksanakan press conference pertama yang memperkenalkan semua seiyu daripada project multimedia ini yang akan mendapatkan TV anime. Nah, animenya sendiri akan diproduksi oleh Lerche dan merupakan hasil kolaborasi antara Cyber Agent melalui perusahaannya, anak perusahaannya yaitu Quali Arts, Music Rain, dan Strike Edge. Music Rain perlu Anda ketahui dia adalah perusahaan talent management yang membawahi Amamiya Sora, Asakura Momo, dan Natsukawa Shina. Itulah sebabnya kenapa di project multimedia ini yang karena ini tentang idol kan, mirip-mirip Love Live seperti sama Imas, tapi salah satu plot story-nya adalah Hoshino Production yang merupakan aspiring idol groups akan berhadapan dengan idol group yang sudah mapan namanya Trinity L. Nah, Trinity L perlu Anda ketahui ada Rui Tendo, ada Yu Suzumura, dan yang terakhir Sumire Okuyama. Permasalahannya Rui Tendo, Yu Suzumura, dan Sumire Okuyama kalau kita lihat di trailernya dan kita lihat di promotional video, lalu juga di poster-posternya itu menyerupai idol group yang sudah ada di dunia nyata. Dan benar, ternyata pengisi suaranya juga Sora Amamiya, Momo Sakura, Shina Natsukawa. Apa artinya? Sebenarnya Trinity L ini secara technical itu adalah Tricell, tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena salah satu yang berkolaborasi dalam project multimedia ini beserta TV animenya adalah Music Rain yang merupakan penaung daripada 3 anggota Tricell ini. Nah, cuman ada satu nama yang tidak terlibat yang merupakan penaung daripada Tricell itu sendiri, yaitu Aniplex, dan kemudian sekarang menjadi Sakura Music. Tapi intinya Tricell secara bisnis berada di bawah Sony Music Japan Ltd. Nah, mungkin ini maksudnya tujuannya adalah supaya menghindari gugatan copyright daripada Sony, karena tentu saja kan bermasalah juga kalau cuman gara-gara project beginian kena gugatan gitu. Tapi perlu diketahui juga ini series composition akan diisi oleh salah satu staff dari Idol Master, Cinderella Girls. Jadi kemungkinan hawa-hawa Imas bakal muncul di project ini karena original konsep juga diisi salah satunya oleh salah satu produser dari Love Lab School Idol Project. Jadi ini kayak kolaborasi gitu ya. Semoga pengalaman mereka di Love Lab dan Imas bisa tertular gitu di Idol Pride.
Trinity L juga udah merilis lagu yang menjadi bahan promosi buat Idol Pride. Dan ya, kita tunggu saja informasi lebih lanjut di Anime Japan 2020. Sebenarnya ada beberapa nama lagi. Nama lagi terkait Idol Pride itu sendiri. Cuman itu akan dirilis lebih lanjut di Anime Japan 2020. Oke, sekian untuk yang 2000 anime yang akan rilis di 2020. Kita akan jeda dan bahas sisi yang lain dari J-pop di tahun 2020. Segmen kedua ini kita akan membahas tentang J-pop secara keseluruhan di tahun 2020. Tadi di segmen sebelumnya dan di episode pertama juga sudah disinggung secara sedikit kalau Azumi Waki akan membuka solo karir di tahun 2020. Ini menjadi menarik karena Azumi Waki sendiri dikenal sebagai seiyuu yang sering sebagai penyanyi pada unit seiyuu dari beberapa anime seperti Blend S dan Senko-san ya. Judul lagunya yang bakal dirilis di tahun 2020 adalah Fuwato atau Citrus, yang namanya dipilih dari jajak pendapat yang diadakan di Twitternya resmi dari staffnya Azumi Waki pada tanggal 11 hingga 15 November 2019. Pada musim gugur 2019 yang lalu kebetulan dia juga jadi pengisi suara Mile di anime Noukin dan menyanyikan lagu tema penutup Genzai Banzai. Ya, itulah. Selain itu tahun 2020 juga bagi penggemarnya Tenchan, Amamiya Sora akan meluncurkan lagu solo karirnya lagi yang berjudul Paradox, dan lagu ini akan menjadi opening song dari Rikekoi yang mungkin akan dirilis juga di 11 Januari bersamaan dengan rilisnya Rikekoi secara internasional di Amazon Prime Video. Selain Azumi Waki dan Tenchan, 2020 juga adalah tahun turnya kembali Inorin. Kemarin baru dapat kabar kalau Inorin akan membuat tur konser lagi di tahun 2020. Lalu ada juga informasi tentang event-event. Di event-event seperti biasa di tahun depan ada Animlo, terus event-event lainnya seperti Ava itu juga pasti bakal lanjut. Tentu masih banyak informasi
lain yang bisa disampaikan terkait J-pop ini, karena kita susah juga untuk memberitakan semua ke pendengar, karena sifat entertainment anim di Jepang itu bisa disetarakan dengan sinetron di Indonesia. Sangat borongan dan banyak, sangat produktif. Saking kapitalistiknya dunia otaku ini. Tapi ini ada informasi terbaru lagi, Yui Ogura ya akan juga merilis single I Love You judulnya di 12 Februari 2020 dengan label King Records. Selain itu ada lagi nanti dikabarkan lagi terkait apa saja yang akan dirilis di 2020 di episode-episode selanjutnya, karena cukup banyak sebenarnya dan kita harus lihatnya satu-satu karena sumbernya yang terbatas dalam bahasa Indonesia. Sementara ini sumber yang paling bagus untuk ini cuman Kaori Nusantara sama Media Formasi. Tapi selain itu kita harus cenderung ngambil sumber dari luar negeri. Tentu saja ini sangat menyulitkan buat orang-orang yang sibuk di beberapa hal kayak saya. Tapi saya akan berusaha buat update lagi tentang anim-anim dan informasi J-pop yang akan hadir di tahun 2020. Oke, sekian podcast yang tidak berfaedah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.